Nah, oke, selamat sore Pak Imron, Pak Ari, kemudian Bu Retno, Mas Ahdan, dan Mas Yifari ya. Selamat sore, Pak. Sore sore ini kita ada tamu Pak Ari dan Pak Imron. Silakan mungkin nanti ini ya apa namanya Mas urutannya bagaimana ini presentasinya Mas Yifari dulu atau Mas Ahdan dulu? Saya dulu, Pak. Oh iya, Mas Ahdan dulu ya. Baik, Mas Ahdan silakan. Izin presentasi ya, Pak. Bu. Bentar, ini saya set supaya bisa. Oke, silakan. Ini saya tutup ya videonya untuk supaya bandwidth-nya hemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Mas Wir akan mempresentasikan presentasi mingguan pada hari Selasa 4 Mei 2021 untuk program MBKM Riset di BPPT. Untuk outline presentasinya yang pertama adalah anti-spoofing eye-blink, yang kedua adalah tahapan face recognition, yang ketiga adalah anti-spoofing image quality assessment. Yang pertama, untuk materi pertama, itu anti-spoofing eye-blink. Di sini saya menambahkan yang kemarin, ini di pertanyaan Tanto ya Pak, untuk jumlah support vektor dari masing-masing model. Untuk support banyaknya support vektor untuk klasifikasi pertama atau classifier yang pertama dengan tanpa undersampling, itu jumlah support vektornya itu 1275. Dan untuk untuk classifier kedua dengan adanya undersampling untuk jumlah support vektornya itu 177. Untuk hasil skornya masih sama. Untuk yang classifier pertama itu 0,99 dan untuk skor yang classifier yang kedua itu 0,962 Pak. Seperti itu. Tapi untuk penggunaannya itu masih bagus di classifier yang Sudah terlihat nih. Ya, sudah. Jadi untuk perkembangan mingguannya dari anti-spoofing image quality assessment itu yang pertama itu kemarin belum dideskripsikan tentang datasetnya. Jadi datasetnya itu direkam dari 6 device, yaitu device Samsung dengan 5 megapiksel, HTC 13 megapiksel, Meizu 5 megapiksel, Asus Zenfone 13 megapiksel, Sony Xperia 13 megapiksel, dan Oppo 16 megapiksel. Lalu untuk skemanya kemarin dideskripsikan untuk ada 3 skema dalam dataset, yaitu yang pertama, skema pertama itu rekaman diambil di kantor terbuka dengan lampu elektronik dinyalakan dan tirai jendela dibuka yang terletak di belakang pengguna. Lalu untuk skema kedua, itu rekaman diambil di ruang pertemuan dan di mana lampu elektronik menjadi satu-satunya sumber penerangan. Lalu untuk yang skema 3 itu rekaman diambil di kantor kecil dengan lampu elektronik dinyalakan dan tirai jendela terbuka yang berada di depan pengguna. Lalu terdapat 2 attack, yaitu yang pertama print attack yang dicetak 2 device, yaitu Canon Image Press C6011 dan yang kedua Canon Pixma IX6550. Lalu untuk video replay attacks dengan 2 perangkat, yaitu layar Dell 19 inci dan laptop MacBook 13 inci. Nah, untuk diagramnya kemarin itu terdapat perubahan, yaitu kalau yang kemarin itu dataset itu langsung setelah dilakukan video to frame, jadi diambil gambar dari video maka langsung dimasukkan ke grayscale. Nah, setelah saya baca papernya lagi, ternyata yang dibutuhkan itu hanya bagian wajahnya. Jadi untuk kemarin dicoba dilakukan setelah video to frame, dia ambil gambar terhadap video, lalu di face crop, jadi diambil bagian wajah, lalu dilakukan resize. Nah, setelah dilakukan pre-processing ini dimasukkan sebagai inputan grayscale, diubah RGB image menjadi grayscale. Setelah itu dimasukkan ke Gaussian kernel dari inputan grayscale, dan dari kedua inputan grayscale dan Gaussian kernel ini jadi inputan untuk ekstraksi fitur image quality assessment dengan 14 rumus. Baik, kita mulai saja seminar hasil MBKM Riset atas nama Mas Ahdan dan Mas Yifari. Silakan masing-masing presentasi. Maksimal berapa menit Pak Anto?
berapa menit ya? Saya mengikuti ini aturan di Unsur aja, Bu. 20 menit saja ya maksimal ya Pak Anto ya. Baik. Oke. Jadi masing-masing maksimal 20 menit ya Mas Ahdan dan Mas Gifari, silakan waktunya. Iya Bu, saya dulu ya Bu. Ya. Sudah terlihat Bu, Pak? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Retno dan Pak Anto selaku pembimbing MBKM saya, juga kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang sudah datang ke seminar hasil MBKM saya dan Mas Wir. Untuk topik penelitian yang saya bahas kali ini yaitu berjudul Rancang Bangun Sistem Pengenalan Wajah dengan fitur anti-spoofing mendeteksi kedipan mata, yang di sini bekerjasama dengan pihak BPPT.